Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yeskiel pasal 34 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita pernah melihat perlakuan yang tidak semena-mena. Atau mungkin kita menjadi korbannya. Artinya kita melihat misalnya orang tua yang selayaknya memberikan perlindungan, memberikan kenyamanan kepada anak-anaknya, justru orang tua itu sendiri memberikan ketertekanan dan ketidaknyamanan kepada anak-anaknya. Atau mungkin di dalam kehidupan kita seorang pendidik yang kita harapkan harusnya dia memberikan jalan keberhasilan kepada para anak didiknya, tapi justru mengajarkan sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Atau mungkin pemerintah yang selayaknya mempersatukan masyarakatnya, tapi justru melalui peraturan dan kebijaksanaannya bukan mempersatukan, jadi mencerai-beraikan. Nah Sobat Kairos, jika hal tersebut kita lihat dan kita alami, mungkin kita akan merasakan putus asa di dalam kehidupan kita, atau bahkan kita kecewa. Maka kita akan bertanya pada diri kita sendiri, mau kepada siapa kami akan mengadu? Nah Sobat Kairos yang terkasih, demikian yang terjadi yang dialami oleh bangsa Israel pada masa nubuatan Nabi Yeskiel di firman Tuhan yang pada saat ini kita baca. Di mana pada saat itu para pemimpin yang seharusnya bertanggung jawab kepada masyarakatnya, justru mereka tidak melakukan tanggung jawab yang baik. Mereka menindas, mereka menekan, mereka memperlakukan pemerasan kepada masyarakat pada saat itu, sehingga ketidakadilan terjadi di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang di dalam kondisi tingkat sosial yang lebih rendah. Nah keadaan yang seperti itu tidak didiamkan atau tidak dibiarkan Tuhan. Kemudian Allah memanggil Nabi Yeskiel untuk menubuatkan kehancuran kepada para pemimpin pada saat itu dan menjamin kenyamanan kepada masyarakat yang mengalami ketertindasan tersebut. Allah menjamin kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat atau domba-domba yang diperlakukan semena-mena, dan Allah sendiri yang akan bertindak. Dan Allah berkata, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dan domba. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi sandaran bagi kita untuk tidak putus asa dan kecewa melihat keadaan yang membuat kita tertekan. Ada satu jaminan yang Tuhan mau katakan pada saat ini kepada kita. Peringatan kepada setiap pemimpin dimanapun dia berada, apapun yang dia tanggung jawabi, Allah mau mengingatkan dan memperingatkan supaya mereka melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Karena tak apa yang mereka kerjakan adalah harus bertanggung jawab kepada Allah. Dan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka. Dan Allah juga memberikan satu jaminan pemeliharaan kepada para pemiliknya, yaitu para domba-domba yang dilakukan oleh gembala yang tidak bertanggung jawab. Saat ini Tuhan mau katakan, domba-domba itu kita manusia yang percaya adalah milik Allah. Allah adalah gembala yang sejati, yang baik, dan yang tidak akan pernah membiarkan penderitaan domba-dombanya itu dilakukan semena-mena oleh gembala yang tidak baik.
Allah akan menolong domba-dombanya, apalagi mereka yang diperlakukan dari korban kekerasan dan ketidakadilan. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus Yesus, saat ini di masa pandemi COVID-19 ini, kita pasti semuanya mengalami kesulitan. Hari ini Sobat Kairos, kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Allah mengatakan pada saat ini kepada kita, kamu adalah domba-domba Allah, dan Allah adalah gembala yang sejati. Engkau adalah milik Allah. Engkau harus percaya dan sandarkanlah pengharapanmu kepada gembala yang sejati. Mungkin saat ini kita ditindas atau merasa tertekan karena situasi pandemi yang penuh dengan kesulitan tersebut. Tapi harapan dan jaminan pemeliharaan Tuhan, Tuhan mau katakan pada saat ini kepada kita. Karena Allah, gembala yang sejati, akan tetap memberikan pertolongan dan jaminan keamanan kepada kita. Karena itu berserahlah kepada Allah yang menjadi gembala yang sejati. Percayalah kepadanya. Taat dan lakukanlah kehendak Tuhan sekalipun kita mengalami ketertekanan. Karena pertolongan Tuhan akan datang dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Berharap kepada Tuhan dan jadikan Dia penolong di dalam kehidupanmu. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan sabar melaksanakan prokes dengan ketat. Tuhan akan menjamin kita untuk di dalam keadaan sehat dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.